perempuan yang di dapur gitu, atau perempuan yang melayani keluarganya begitu, atau yang berusaha memberikan makanan terbaik untuk keluarganya, itu bukan berarti kita bisa merendahkan. Dateng nih jodohnya misalnya, kakak gimana akan menyelesaikan kuliah dulu? Tua kita bilang kalau kita ini ya ngeluh-ngeluh, ya bu capek kuliah, capek belajar, kalau enggak kan sekolah belaki lah le. Halo guys, ya welcome back to our podcast. Podcast apa sih kak namanya kak? Canari? Canari, podcast Canari, cakap-cakap anak Riau. Tepuk tangan dong kalian, tepuk tangan. Di sini kita ngapain kak sebenarnya? Ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol-ngobrol santai aja. Di sini udah ada Kak Icis ya guys ya, yang mungkin udah siapa sih yang nggak tahu Kak Icis gitu, yang di mana-mana tuh ada mukanya, apalagi di Riau sendiri udah lama banget rasanya di Riau gitu. Allah. Ya semoga dari podcast ini nanti ke depan teman-teman bisa banyak ngambil ini ya ibroh manfaatnya ya dari percakapan kita, nggak cuman ngomong ngalur ngidul doang ya Kak ya. Kakak dari mana sih Kak tadi sebelum kesini? Tadi sebelum kesini kakak menyempatkan diri dulu untuk mengajar bimbel privat. Masya Allah. S2. Belum perkenalan. Perkenalan dulu dong Kak, perkenalan dulu. Nama kakak Siska Herna Putri, asal dari Riau, dari Kampar, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampa. Sekarang alhamdulillah sedang menempuh magister S2 di kuliah Ulum Islamiyah wal Arabiyah lil Wafidin, jurusan usul fikih. Masya Allah. Jadi kita sama-sama Kampar ya guys. Oh iya, aku juga belum perkenalan Kak. Kenalin ya, nama aku Nabilah Mulia Fahira, biasa dipanggil Nabilah. Kalau di KSMR angkatannya nggak lama-lama banget sih ya, nggak selama Kak Icis ya. Elzilmah kalau di KSMR, kedatangan 2022. Asal Riau, tinggal di sini di Bawabat. Kakak tinggal di mana Kak di sini Kak? Oh, kakak juga tinggal di Bawabat loh. Iya. Oh, ternyata kita sama ya Kak, tinggal di Bawabat. Oh iya. Nabila Bawabat mana? Bawabat 3 Kak. Oh, kakak Bawabat 2. Oh, bisa lah ya nanti kita main masak-masak bareng ya Kak ya. Gimana Kak, gimana kehidupan di Mesir sekarang? Sedang sibuk apa? Alhamdulillah sekarang sibuk nyari-nyari judul. Oh, kirain sibuk nyari-nyari jodoh gitu kan, ternyata sibuk nyari-nyari judul ya guys ya. Boleh ya kalau misalnya ada ini yang mau takdim CV, boleh kirim di link bawah ini. Tolong ya nanti editor juga tambahin linknya gitu ya. Nah, karena sekarang itu masih dalam masa pasca tamhidi, tapi belum masuk ke penulisan tesis itu sendiri. Jadi sekarang tuh masih pengajuan judul. Ya begitulah, harus. Kira-kira kalau dari masa pengajuan judul sampai ke ini munakosyahnya tuh jauh nggak Kak? Berapa? Tergantung pribadinya sih. Ada nulisnya ya. Ada juga yang menghabiskan waktu 2 tahun sampai judulnya diterima. Ada yang menghabiskan waktu beberapa bulan saja, habis itu langsung nulis. Ada gitu. Jadi tergantung pribadinya dan tergantung sistem kuliahnya juga. Dan tergantung berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah dimudahkan atau tidak. Insya Allah dimudahin sih Kak. Apalagi amin, ya menempuh jalan menuntut ilmu gitu ya. Soalnya kan sesuai dengan hadis Rasul gitu kan. Mansalah katolikon. udah sih, kita sini bukan ceramah ya. Kakak kenapa sih Kak pengen lanjut S2 di sini? Maksudnya kan kayak kakak perempuan nih gitu. Apa nggak sayang? Kan ada ya beberapa stereotip teman-teman yang udahlah ngapain lama-lama belajar kayak gitu, apalagi perempuan yang mending inilah kuliah di Indo mungkin lebih singkat waktunya, bisa sama keluarga sih juga gitu, soalnya kan di rantau udah 4 tahun juga gitu. Kenapa pengen S2 di sini? Yang pertama itu mungkin karena impian kakak juga ya. Sebenarnya memang S2 di sini tuh bukan impian awal, tapi jurusan yang kakak ambil saat ini tuh impian kakak sejak pertama kali milih jurusan ketika di pondok. Nah, sebelum milih jurusan di pondok itu kakak sudah memikirkan, aku nanti mau kemana sih gitu, nanti mau ambil jurusan apa, nanti mau jadi apa gitu. Tiba-tiba saat aliyah itu kakak tuh lagi cinta-cintanya dengan usul fikih.
Karena waktu itu juga guru pondoknya juga sangat keren gitu kan, keren banget. Dan kakak juga waktu musabaqah qiraatil kutub ketika kelas 5, kakak juga mengambil kitab usul fikih saat itu. Nah saat itu kakak sangat, ternyata usul fikih itu seru banget ya gitu. Nah jadi kakak ketika mau ngambil jurusan itu kakak pilih, oh mau ngambil jurusan agama, mau S1 di Al Azhar, nanti S2-nya mau ngambil jurusan usul fikih gitu. Nah seperti yang kita tahu jurusan usul fikih di Indonesia kan belum ada khususnya gitu kan. Paling Kayak ini ya Kak, hukum keluarga, ya, spesifikan ekonomi gitu kan. ya syariah tuh kebanyakan Syariah, memang hukum keluarga yang di Indonesia atau benar-benar. ekonomi Islam gitu kan. Nah kakak tuh pengen usul fikih nih gitu. Dan kebetulan karena alhamdulillah Allah kasih kesempatan mendapatkan beasiswa Al Azhar. Masya Allah. Nah jadi kakak berpikir, oh lanjut S2 di sini aja Kenapa gitu. enggak gitu ya Kak? Karena beasiswa juga alhamdulillah ditanggung oleh perkuliahan, dapat jurusan yang kakak inginkan. Nah alhamdulillah sampai sekarang kakak terjun di sana. Masya Allah sekali ya guys ya. Tapi ada nggak Kak rencana kayak sekarang kan kuliah gitu, tapi nanti kalau misalnya dateng nih jodohnya misalnya, Kakak gimana? Akan menyelesaikan kuliah dulu apa lanjut apa nikah gitu? Soalnya kan ada ya Kak beberapa yang oh aku mau fokus kuliah dulu deh, atau ada juga yang ya sedatengnya aja jodohnya gitu. Kalau kakak sih sebenarnya pengennya tuh kakak sebenarnya pertama itu pengennya sedatangnya aja gitu. Kakak dulu ya kemarin tuh sempat berangan-angan kayak bagusnya tuh nikahnya ba'da tamhidi aja enggak sih gitu kan. Tapi ya alhamdulillah jodohnya belum ada dan nggak jadi nikah. Dan sekarang baru kakak sadari ternyata tuh lebih nggak bisa lagi nikah setelah tamhidi ini gitu. Ternyata emang kita tuh harus sefokus itu gitu untuk menjalani S2 ini gitu. Kita misalnya berkaca dari abang-abang kelas kita yang luar biasa, yang berhasil menamatkan S2 dalam waktu 3,5 tahun misalnya, seperti Bang Arfad Zikri atau Bang Imron. Nah, beliau-beliau itu benar-benar yang menuliskan tesisnya itu dari pagi sampai malam gitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mereka tuh berkutat di depan laptop untuk menuliskan tesis. Nah, jadi ketika kakak menyadari itu, wah ternyata kita harus fokus itu ya. Berarti gitu. menurut kakak pendidikan tuh sangat penting ya, apalagi buat perempuan yang akan menjadi madrasah utama untuk anak-anaknya gitu. Oke Kak, berarti menurut kakak apa sih maksudnya esensial perempuan itu seperti apa sih Kak menurut pandangan kakak gitu? Karena bisa kita lihat ya sekarang itu banyak apa ya isu-isu keperempuanan yang sedang diangkat seperti itu. Kalau menurut kakak pribadi gimana Kak itu? Ada tanggapan kakak? Sejak awal diciptakan ya, perempuan itu sampai sekarang itu untuk sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna kehadiran makhluk lain yang Allah ciptakan pertama kali, yaitu laki-laki atau Nabi Adam gitu. Nah, dari awal diciptakan itu fungsinya sebagai penyempurna. Nah, Allah menciptakan dua jenis ini nih insan, ada laki-laki dan perempuan. Secara fisik, mental ataupun yang lainnya, laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perempuan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, fungsi adanya laki-laki dan perempuan ini adalah untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Memang laki-laki itu hebat secara fisik tapi mereka pasti ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan secara sempurna gitu kan. Nah, begitu juga dengan perempuan, walaupun sekilas fisiknya terlihat lemah, tapi ada hal-hal yang bisa mereka lakukan lebih dari laki-laki gitu. Pokoknya laki-laki dan perempuan ini sebagai penyempurna. Jadi tuh nggak boleh tuh kita menafikan sosok perempuan, menafikan esensialnya gitu, atau bahkan merendahkan perempuan itu dalam stereotip masyarakat gitu. Karena sekarang juga bisa kita lihat ya banyak stereotip tentang perempuan yang agak menghinakan perempuan gitu. Sedih ya Kak ya. Padahal apa ya kayak rujukan kitanya aja tuh Ummul Mukminin gitu, istri-istri Rasul itu sangat berdaya gitu. Tapi di tengah zaman sekarang justru perempuan itu dianggap rendah gitu kan Kak. Karena bagi mereka itu laki-laki itu lebih memiliki peluang masa depan yang lebih luas kayak gitu. Mereka berpikir laki-laki itu punya chance untuk sukses itu lebih besar daripada perempuan. Padahal dia nggak tahu aja gitu. Maksudnya banyak ruang-ruang pemberdayaan perempuan. Ya tapi kayak
apa ya, sebagai perempuan sendiri kita tuh miris ya Kak, kayak dianggap rendah, maksudnya kayak sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya kita bakal di dapur, kan kayak sayang gitu ya ada stereotip yang seperti ini gitu. Apalagi melihat seperti perempuan sekarang itu banyak yang insecure mungkin ya, kayak ya mungkin bisa kita lihat lah ya di kekeluargaan kita, kadang adik-adik yang maba misal pada malu kak, misal kita ini ya, Kak tampil deh, dek tampil deh ntar di sini gitu, Kak malu Kak nanti gini-gini, padahal kan sebenarnya itu salah satu jalan gitu ya, wasilah untuk kita memperlihatkan bahwasannya perempuan itu berdaya loh, perempuan itu punya ruang gerak juga loh gitu, bukan hanya laki-laki doang gitu. Karena juga beberapa minggu yang lalu ya Kak, aku tuh pernah teleponan sama pendiri Wihda, Bu Eliwarti gitu. Nah, beliau sendiri bilang alasan didirikannya Wihda itu karena ngerasa dulu tidak ada wadah untuk pemberdayaan perempuan itu. Kayak ngerasa dulu adanya perempuan itu cuman nyuci-nyuci piring kayak gitu, bersih-bersih tempat kalau acara, jadi yang kayak di belakang layar gitu. Padahal harusnya perempuan itu juga ada tempatnya gitu untuk tetap berkembang, untuk menunjukkan potensial dirinya gitu. Jangan sampai apa ya, oknum-oknum yang menganggap perempuan lemah itu semakin dinormalisasikan seperti itu. Apalagi sekarang tuh udah bukan zamannya guys untuk merendahkan perempuan gitu kan. Hidup perempuan, Din, hidup perempuan. Nah, karena mungkin zaman dulu ketika Indonesia sebelum merdeka gitu, akses ke pendidikan itu kan memang sulit gitu kan. Seperti yang kita bilang sebelumnya, laki-laki itu secara fisik lebih kuat gitu. Sedangkan dulu itu akses pendidikan sangat sulit. Ibu kakak tuh termasuk salah satu orang yang sangat peduli akan pendidikan ketika muda. Ibu kakak tuh cerita, dulu ibu kakak SMP, jarak SMP-nya ke rumah itu sekitar 15 km dan itu jalan kaki. Sekarang aja 1 kilo nggak nyampe kita naik motor kayak sih ke warung, misalnya kayak di Indonesia gitu, Indonesia, kita naik motor ke warung. Nah sedangkan saya seperti ibu kakak gitu dulu 15 km jalan kaki ke SMP gitu, SMA-nya di Pekanbaru. Ya Allah Kak. Padahal kita dari kampung yang sama, Kampar gitu kan, kita 1 jam tanggal kaki cenut asli, nggak tolong jauh-jauh berjalan cenut. Makanya kayak harus bolak-balik gitu kan, dari Pekanbaru SMA pokoknya kayak gitu, karena akses pendidikan yang sulit gitu. Makanya perempuan zaman dahulu itu tidak terlalu berpendidikan gitu, dan yang lebih berpendidikan itu ya laki-laki. Nah, ya. Lalu kayak yang jadi anggota DPR nanti ini laki-laki. Jadi itu tuh stereotip itu tuh yang terus berkembang sampai sekarang. Dulu mungkin relate, kalau sekarang nggak lagi. Dulu aja nggak terlalu ini ya Kak, maksudnya ada orang yang tidak setuju dengan itu. Kenapa di tahun yang sekarang ini justru malah dinormalisasikan gitu kan? Sekarang itu akses untuk pendidikan sudah mudah, untuk mendapatkan informasi itu sudah mudah gitu. Apalagi sekarang ada kuliah online gitu kan, kurang apa lagi? Bisa belajar kan? Iya, kurang apa lagi? Semua orang bisa jadi sarjana guys. Pak Menteri Pendidikan besok pendidikan minimal S2 ya Pak. Pokoknya seperti itu. Nah jadi untuk orang-orang yang masih berpikiran kalau perempuan itu rendah karena status pendidikannya, udah nggak relate lagi sekarang. Itu adalah stigma yang sudah ketinggalan zaman. Nah, yang masih berpikir seperti itu berarti dia ketinggalan zaman berarti. Benar-benar. Karena nenek Nabilah sendiri ya Kak, dulu ketika ayah datang mau ngelamar ibu, tapi ibu belum selesai kuliah, disuruh tunggu sampai anak saya selesai kuliah. Terus memang benar-benar ibu aku tuh yang bulan ini wisuda, bulan depannya nikah. Jadi memang sepenting itu, dan memang dari kultur keluarga sendiri memang mengutamakan pendidikan Kak. Makanya kalau dibilang kayak Nabila kan 2 bersaudara ya Kak, apa nggak sayang-sayang tuh anaknya dikirim ke luar negeri buat sekolah, padahal kan banyak ya pendidikan di Indonesia. Tapi orang tua Nabila tuh punya perspektif sendiri Kak, kalau misalnya masalah pendidikan itu nggak ada yang bisa menghalang kayak gitu. Kakak menemukan ini ya sedikit fakta, menurut kakak ini agak membanggakan kakak gitu. Di Indonesia, saya kan kita KSMR ini berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Di Indonesia sendiri
ternyata kesadaran pendidikan pemuda-pemuda yang ada di Riau dan Kepulauan Riau itu cukup tinggi, termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kalau nggak salah kakak itu sarjana terbanyak di Indonesia itu pokoknya Riau dan Kepulauan Riau itu termasuk yang besarnya lah gitu. Dan itu cukup membanggakan ya gitu. Di tempat kita itu mungkin banyak di Pulau Jawa itu stereotipnya mungkin masih tamat SMA langsung nikah gitu. Benar. Tapi kakak lihat dari teman-teman kakak atau apa ya atau yang lain yang terjadi sekarang di Riau gitu kan, itu gak ada yang nikah sebelum tamat S1 gitu. Makanya ke orang tua kita bilang kalau kita ini ya ngeluh-ngeluh, ya Bu capek kuliah, capek belajar. Kalau enggak kan sekolah belaki lah le. Itu kan. Kayak saking pentingnya pendidikan. Kalau enggak kan sekolah belaki lah le. Tiada ladang kan di bolo gitu. Itulah makanya kalau kita menyerah pada pendidikan masa apakah bergenerasi-generasi setelahnya gitu. Iya. Karena ya kita sebagai perempuan yang akan mengajari anak-anak kita kelak, madrasah utama anak-anak kita kelak gitu. Ya harusnya kita membekali diri itu sebelum kita serius ke jenjang selanjutnya gitu. Iya, tentang ini bener juga ya, tentang stigma perempuan harus ke dapur ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi perempuan akhirnya ke dapur juga misalnya gitu kan. Iya benar. Kalau menurut kakak sih emang apa salahnya kalau misalnya kita ke dapur tapi berpendidikan? Kakak lihat nggak di TikTok ada yang bilang kayak gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur, ntar di slide selanjutnya dapurmu gitu yang dibanding-bandingin itu nggak tahu kan nggak? Iya. Beda, dapur kita beda cuy, jangan disamain dapur kita, sorry bukan gitu maksudnya. maksudnya kayak chef saja gitu kan. Iya, chef aja mereka tinggi-tinggi ya, sekolah dapur gitu, menempuh kuliah di luar negeri tapi ujung-ujungnya kemana? Dapur tapi gitu. Beda dapurnya chef, platingnya beda, nggak sama kayak masak mie taruh gitu kan. Maksud kakak adalah stigma tentang apa ya, maksudnya perempuan yang di dapur gitu, atau perempuan yang melayani keluarganya gitu, atau yang berusaha memberikan makanan terbaik untuk keluarganya, itu bukan berarti kita bisa merendahkan. Memangnya apa salahnya seorang ibu yang menyiapkan makanan itu bersarjana gitu. Justru dengan dia berpendidikan, dia tidak memberikan makanan kepada anaknya asal-asalan gitu. Pasti berbeda kayak makanan yang disajikan oleh ibu yang berpendidikan sama ibu yang tidak berpendidikan. Sambil minum ya kak, sambil minum. Oh iya, terima kasih, silakan. Ini nggak di endorse ya guys ya, minum dulu. Mulai dari ini kak, nilai gizinya, bahan-bahan yang diperlukan gitu, itu berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan. Iya. Nah, semua itu tuh kan ilmu ya, maksudnya kayak harus kita cari tahu tuh ilmunya ininya, misalnya kayak gitu. Dan lagi pun sebenarnya yang salah itu sih ini ya, mindset masyarakat. Benar-benar. Karena bagi mindset masyarakat tuh orang-orang yang berpendidikan tinggi itu lazim harus punya karir yang elit pula gitu. Jadi misalnya teman-teman yang misalnya menyelesaikan S1 atau menyelesaikan ke S2 lalu memutuskan hanya menjadi ibu rumah tangga, apa tanggapan temannya? Ih sayang banget, Kenapa sayang? Yang dia didik adalah anaknya, orang yang akan menjadi generasi selanjutnya gitu. Kenapa sayang gitu? Dia sedang memfotokopi dirinya gitu kan. Iya, justru dia ingin mencetak orang hebat selanjutnya gitu. Nggak sayang seperti itu. Sebenarnya ya stereotip itu aja yang salah gitu kan. Silahkan. Kayaknya Dini pengen deh kak, makasih kali ya. Kita punya Yanti nggak sih Yanti? Yanti coba kak. Oh nggak tahu dia guys. Oke. Kita lanjut. Makan kak, makan. Iya. Ini nggak di endorse. Enak guys cikinya. Itu loh ya di podcastnya siapa sih namanya? PWK. Udah. Usah minggu orang itu sekarang lagi Candari. Oke. Ini udah podcast keempat deh kak kalau nggak salah. 3 nggak sih? 4 episode keempat. Tapi fun fact, ini baru kita loh kak yang perempuan yang duduk di kursi ini. Weh, bikin bangga ya. Maksudnya kayak ini salah satu bentuk ya guys.
ruang pemberdayaan perempuan, bahwa tidak cuma laki-laki doang yang boleh duduk di kursi ini gitu. Nanti ini akan menjadi sejarah, maksudnya rekam jejak untuk adik-adik generasi berikutnya. Oh, dulu ada Kak Nabila, Kak Icis loh yang ngisi podcast Canari episode 4 yang awal mula ngerintis podcast ini gitu. Karena dengar-dengar ya Kak, dari cerita-cerita teman-teman yang mengupayakan podcast ini susah banget Kak, mulai dari setting tempatnya, setting audio, kamera. Ini kan perlu kita apresiasi ya Kak. Masya Allah, mereka yang bangun pagi-pagi jam 7 udah di sini Kak, udah nge-start semua, kita datang, kita ngobrol gitu kan. Masya Allah banget sih. Makasih ya teman-teman ya untuk mereka. Lanjut Kak, lanjut. Nah terus Kak, tadi kan tentang ini ya, perempuan sekolah tinggi-tinggi kemudian ke dapur gitu. Gimana menurut Kakak dengan teman-teman yang masih insecure Kak dengan apa yang dia punya, potensial yang dia punya, padahal sekarang sudah banyak sekali ruang-ruang untuk memberdayakan dan ini memfasilitasi potensial-potensial tadi Kak. Gimana menurut Kakak pribadi itu? Sebenarnya menurut Kakak sih insecure itu tuh nggak perlu ya. Maksudnya kayak kenapa kita insecure? Allah mawujud ya Allah. Harusnya bukan insecure tapi bersyukur ya. Bersyukur. Karena ya itu tadi salah satu yang menyebabkan kita insecure tadi kan karena kurangnya syukur gitu kan. Kurangnya syukur. Jadi bagaimana kita mengurangi insecure itu memperbanyak syukur kita gitu. Benar. Mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah atau apa gitu. Dan begitu juga kita bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang positif, yang selalu optimis, dan juga pribadi yang prestatif. Nah, prestatif itu artinya banyak prestasinya gitu kan. Nah, pasti untuk mencapai pribadi yang positif itu kita harus selalu menenangkan diri kita, misalnya kayak gitu. Kita harus self care, self love gitu kan. Kita cintai diri kita kenali diri kita gitu kan. Kemudian apapun yang terjadi kita harus stay positif karena bisa jadi inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra gitu kan. Bisa jadi setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, pasti setiap apapun yang kita lakukan ini gitu, Allah tuh selalu menyaksikan. Kalau baik akan Allah mudahkan, kalau kurang baik untuk kita akan Allah ganti yang lebih baik nanti, seperti itu kan. Nah, begitu juga untuk menjadi muslimah yang prestatif. Nah, Kakak ada mendapatkan dari sebuah buku ya, cara untuk menjadi muslimah yang prestatif itu ada 5 cara di sini. Gimana Kak? Yang pertama itu berani mencoba hal baru. Jadi jangan stagnan di merasa puas. Jangan merasa puas dengan yang kita capai gitu ya. Iya, dengan apa yang kita capai, atau misalnya aku pandainya public speaking. Terus kita public speaking aja. Kita harus ada batu loncatan yang lebih tinggi lagi gitu. Iya. Kalau udah public speaking berarti apa setelah itu, what next gitu ya. Iya. Benar. Nah, harus berani tuh mencoba hal yang baru gitu. Nah, yang kedua itu jangan gengsi untuk mengerjakan hal yang baik. Kayak gitu. Jangan kayak misalnya diajak berdakwah misalnya kayak gitu kan, kayak kita punya teman yang berdakwah kepada masyarakat gitu, atau misalnya seperti kita nih biasanya kalau pulang disuruh ngisi kajian ibu-ibu gitu kan. Ya, kemarin gitu juga satu lah gitu, gengsi gitu kan, soalnya ibu-ibu gitu kan. Nah, jangan gengsi melakukan hal yang baik gitu. Kita sebar risalah Azhar itu kita sebar misalnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu kalau punya mimpi, kita tuh harus berusaha mewujudkannya. Berusaha dengan sebenar-benar usaha gitu. Lalu yang keempat itu rasa ingin tahu aja tuh lebih gitu. Jadi nggak cukup misalnya nih kita misalnya kayak Kakak misalnya gitu kan, pengen jadi anggota komisi fatwa MUI. Masya Allah, amin. Takbir. Maka Kakak itu tidak cukup hanya dengan belajar usul fikih saja. Maka Kakak harus memahami fakta di Indonesia seperti apa gitu. Baik data-data
secara ekonomi, secara sosial, keadaan penduduk Indonesia gitu, atau fatwa-fatwa yang ada di Indonesia, yang dijalankan di Indonesia sekarang gitu, atau membaca fatwa-fatwa dari negara lain yang sekiranya sama keadaannya dengan kita, misalnya kayak gitu kan. Pokoknya tuh rasa ingin tahunya tuh harus tinggi gitu, nggak boleh merasa puas pada satu topik saja. Nah, yang terakhir mempunyai circle yang positif. Itu penting banget sih Kak. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Bener banget. Soalnya tuh dengan circle yang positif, maka mindset kita juga jadi positif. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang toksik misalnya, atau tidak berteman sama sekali gitu kan, nah, itu tuh hanya membunuh mental kita sedikit demi sedikit dari dalam gitu. Apalagi sebagai Azhariyah ya Kak, kita harusnya bersyukur ya kita dihadirkan dikelilingi oleh orang-orang yang memang berilmu, orang-orang yang saling menasehati untuk kebaikan. Benar. Apa lagi? Udah banyak kali kita ngomong rasanya nih. Gini. Tadi kan Kakak ada menyinggung potensial yang kita punya ya, maksudnya sebagai Azhariyah gitu. Gimana sih Kak, maksudnya kita belibet ya. Merepresentasikan nilai-nilai Azhariyah yang sudah kita teguk selama ini gitu. Apalagi kan kita sebagai diaspora Indonesia, perempuan lagi justrunya, kita harus mencerminkan, sebagai warga Indonesia yang belajar di Azhar gitu, kita harus seperti ini gitu. Menurut Kakak gimana? Yang pasti sih ini ya, sebagai orang asing, ibaratnya kita bukan orang yang berasal dari negara Mesir ini gitu, sebagai orang asing yang menempuh pendidikan di tempat yang paling mulia gitu, di tempat Universitas Islam salah satu yang terbesar di dunia gitu, yang paling berimpact di dunia ini, pastinya kita menjaga sikap kita. Yang pertama pastinya kita mengikuti mazhab atau mengikuti ajaran dari Azhar itu sendiri gitu, seperti akidahnya apa gitu, mazhab fikihnya gitu. Karena ada 3 pilar ya Kak, akidah Asy'ari, mazhab 4, sama tasawuf Sunni. Nah, pokoknya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Azhar itu sendiri gitu. Jangan nanti tiba-tiba pulang di Indonesia kita punya mazhab sendiri, mazhab orang lain salah, misalnya kayak gitu kan. Justru di Azhar ini kan kita diajarkannya wasatiyah. Ketika pendapat orang lain itu selagi masih benar gitu, dan terdapat di mazhab lain, misalnya kayak gitu, mazhab yang 4 yang sudah muktamad, maka kita tidak bisa menyalahkan orang itu gitu. Jangan mentang-mentang kita Syafi'i, kita jadi nyalahin orang mazhab lain. Kita nggak satu tapi mazhab. Itu penting sih Kak, jangan pernah menganggap apa yang kita anut itu paling benar, dan jangan pernah menganggap diri kita itu paling benar, dan sampai menyalahkan orang lain. Itu sih yang sekarang banyak ya, maksudnya kayak banyak orang ngerasa udah apa yang dia ini bid'ah nih, ini bid'ah, di mana-mana bid'ah gitu. Padahal kan ya mungkin dia aja yang nggak tahu, nggak sampai makumnya ke sana gitu. Nah, makanya pokoknya kita mencerminkan bagaimana sih Azhar itu gitu. Dan juga adab gitu. Adab sebagai penuntut ilmu di Azhar ya Kak ya. Ya, adab sebagai penuntut ilmu di Azhar. Kita sadar kita di sini sebagai orang asing gitu. Sebelumnya orang-orang Indonesia di Al-Azhar dikenal dengan ahsanun nas gitu. Kenapa? Mereka tahu adab kita, bagaimana kita tarahumnya sama orang, bagaimana kita memuliakan orang lain gitu, bagaimana kita ramah gitu, dan bagaimana cara kita berpakaian gitu kan. Yang mana bagi mereka itu tuh kayak adem gitu loh. Nah, jadi banyak orang Mesir tuh mengatakan kalau ketika kita ditanyakan dari negara mana gitu, Indonesia, mereka bilang ahsanun nas kayak gitu kan. Nah, jangan sampai nih stereotip ahsanun nas ini jadi rusak gara-gara kita gitu. Bagaimana cara merusaknya? Salah satunya dengan tidak menjaga pergaulan di depan umum. Bahkan Azhar sendiri kan sangat ini ya Kak, sangat memuliakan perempuan ya. Contohnya juga di Azhar Mustasyar Grand Syekh aja Dr. Nahlah sendiri gitu, perempuan gitu. Itu bentuk supportnya Azhar terhadap perempuan. Jangan sampai kita yang sebagai perempuan itu ngerasa insecure lagi, tidak ada ruang pemberdayaan gitu, tidak ada yang memperhatikan kita gitu. Ini sangat-sangat
perlu diperbaiki ke depannya gitu. Dan gini juga Bill, kita kan sadar nih kita tuh lagi megang cap Azhariyah, misalnya kayak gitu kan, kita tuh seorang Azhari gitu. Pegang cap itu di dalam hati kita, di dalam sanubari kita gitu. Selalu pikirkan, pantas nggak sih aku melakukan ini sebagai seorang Azhari gitu. Misalnya kayak kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik secara norma, misalnya kayak gitu. Kita tuh harus berpikir, pantas nggak sih aku melakukan ini sebagai seorang Azhari gitu. Karena apabila kita melakukan hal-hal yang merusak norma, itu bukan hanya kita yang tercoreng namanya, tapi juga instansi yang mana kita berada di bawahnya, benar. Negara kita seperti itu. Maka harus dicap betul-betul di dalam ini kita, pantas nggak sih gitu. Dan juga mungkin kakak pengen menghimbau juga ya untuk teman-teman yang lain gitu. Tentang berpakaian gitu kan. Mungkin di Azhar sendiri tidak menuntut pakaian Azhariyah tuh harusnya seperti apa sih gitu. Cuman kita tahu secara adab di Indonesia, pakaian sopan itu yang seperti apa gitu, yang longgar, yang tidak membentuk tubuh gitu. Apalagi kalau misalnya di pesantren-pesantren di Indonesia itu jilbab-jilbabnya sampai menutup ini namanya ketiak misalnya kayak gitu kan. Ya yang penting sopan lah, jangan sampai mengganggu pemandangan orang aja. Nah iya. Itu juga udah azan ya kak ya, dan rasanya udah lama banget gitu loh kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira ini nggak sih ada closing statement dari kakak gitu, dan pesan-pesan, kan aku nih junior kakak, bentar, ada alarm. Gak tahu alarm apa jam segini. Oh, sholat, astagfirullah. Santai Din, gak usah ketawa, gak usah cuma Din, santai. Ya kak, jadi apa sih pesan kakak sebagai senior kepada adik-adik kakak yang mungkin orang-orang gak tahu ya, maksudnya kan kakak ini ya angkatan Elfisyawi itu angkatan keberapa sih kak gitu, udah tahun keberapa sih kak gitu, udah angkatan 2018 ya guys. Jadi apa pesan-pesan dan nasihat yang ingin kakak sampaikan ke kita gitu, sebagai senior KSMR. Ya, sebagai senior kak, karena sekarang kita lagi di Canari. Kalau sebagai senior KSMR kakak pengen sedikit berpesan kepada adik-adik gitu kan. Kakak jujur sampai saat ini kakak tidak merasa diri kakak itu sebagai senior KSMR. Rasa cinta kakak kepada KSMR masih sama dari maba sampai saat ini gitu. Jadi jangan berhenti untuk mengabdi kepada KSMR. Benar gitu. Guys. Begitu juga dengan misalnya ketika KSMR menjalankan program-program yang positif, program-program yang berbau studi gitu. Karena di KSMR itu kan kita punya nama studi tuh, kelompok studi mahasiswa Riau. Jadi memang harapan senior-senior kita dulu gitu membangun kelompok studi ini memang ruang belajar gitu. Iya, dan kita tuh sejak dahulu sampai sekarang kita tuh berusaha untuk mengaplikasikan kata studi ini, merealisasikan kata studi ini gitu. Bisa kita lihat dari program keilmuan di KSMR, ada program kajian bersama Syekh, atau dari awal maba datang itu ada taksis kak. Taksisum tadi ini tuh bagus sekali. Maksudnya dari awal maba datang dibekali, dicekoki ilmu-ilmu gitu kan, yang mana harapannya dari ikhtiar teman-teman KSMR ini, adik-adik kedepannya lebih tahu lah arah tujuannya selama di Mesir kemana, mau ngambil apa, lingkungannya gimana gitu. Ya, itu bentuk perhatian kakak-kakak dan abang-abang ya. Jangan sampai kalian ngerasa program-program yang dihadirkan sama KSMR ini justru mengekang kalian. Jadi yang kayak, aduh kebanyakan program nih, padahal itu buat kebaikan kalian juga gitu. Ya maksudnya aku juga bukan yang maba dan juga bukan yang terlalu senior, tapi adalah kak harapannya kepada adik-adik yang di bawah kita gitu. Jangan sampai ngerasa KSMR ini mengekang kita gitu. Kakak jujur ya Bila, sampai sekarang itu kakak setiap KSMR itu membuat acara gitu kan, kakak tuh selalu berusaha untuk datang. Misalnya kalau kakak memang nggak punya hagah sama sekali tuh, kakak tuh nggak pernah nggak datang karena males. Aku sempat ini kak berprinsip aku boleh kemana aja, organisasi di luar kemana, bahkan yang mendunia gitu. Tapi aku harus tahu hakikat rumahku di mana. Rumahku di sini. Yeah.
Pokoknya kakak di sini kakak menghimbau semua adik-adik KSMR khususnya Dang Merdu, yuk lebih aktif lagi yuk ke Iya, kekeluargaan Dang Merdu nih. kita gitu. Wah, Soalnya dilaporkan kekeluargaan kita sudah 800 orang lebih tapi nggak nggak kelihatan kelihatan batangnya. mana berapa ratus, paling kelihatan ntar Kak pas Harlah itu pun berapa 300-an lah, Iya. 400-an. Pokoknya kakak berharap kalau ada kegiatan KSMR yang positif, Benar. adik-adik juga inisiatif gitu Tapi untuk sebenarnya mengikuti. ini tahu Kak, peran kakak-kakak dan abang-abang sendiri juga butuh tahu Kak. Maksudnya jangan sampai kita nih ngomong adik-adik datang tapi ternyata kakak dan abang-abangnya nggak datang Oh gitu iya kan. juga. Jadi memang harapannya KSMR ini ayolah kita bangun bersama, kita ramaikan bersama, ini rumah kita. Ada apa-apa kalian pulang ke sini gitu. Jangan sampai menduakan dan mencari Datang pas butuhnya doang. Datang ke KSMR kapan? Ngurus visa. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya Dek ya. Ada yang kayak Kang Denny. Mungkin itu aja kali ya Kak. Maksudnya lain kali mungkin bisa kita sambung lagi obrolan kita. Karena kalau kita turutin kayaknya nggak cukup nih Kak, setengah jam gitu. Nggak cukup nih 40 menit. Maunya nih emang seharian bahas perempuan, bahas KSMR. Karena ya maksudnya ini hal-hal yang memang penting ya. Jangan sampai kita ngerasa di Mesir ini kita hidup sendiri gitu, nggak butuh bantuan orang lain. Jangan ya Dek ya, jangan. Terus juga di masyarakat Indonesia jangan pernah kita merasa insecure sebagai perempuan karena kita punya kesempatan berdaya yang sama dengan laki-laki. Selagi apa yang kita impikan itu tuh masih dalam kodrat kita gitu. Jangan bermimpi pula menjadi laki-laki, nah itu nggak boleh misalnya kayak gitu kan. Selagi itu masih dalam kodrat kita sebagai perempuan, kita tuh punya kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu. Kita tuh punya kesempatan untuk bersinar. Nah, jadi keep shining, keep positive, and keep growing. Mungkin sekian dulu ya podcast dari kita. Lain kali kita ketemu lagi kalau diundang. Sekian, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Tapi jangan dibuang semua ya, didengar. Sekian dulu, makasih. Jumpa lagi di podcast Canari. Bye-bye.